Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah, anak-anakku yang sholih, hari ini insya Allah kita akan lanjut mempelajari tematik tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah pada pembelajaran 3. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Mereka sedang melaksanakan tugas piket membersihkan kelas. Tentu kalian pernah ya melaksanakan tugas piket membersihkan kelas di sekolah. Nah, yang kedua, apa manfaat kebersamaan dalam melakukan tugas? Dalam melaksanakan tugas bersama-sama ada manfaatnya ya anak-anak. Contohnya, pekerjaan yang berat akan terasa ringan seperti melaksanakan tugas piket bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan, sehingga hidup rukun selalu terjaga. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks percakapan. Putu menjadi ketua kelas 2. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap Putu, aku akan menyapu. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membersihkan lemari buku. Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan Putu. Nah, dalam teks percakapan tadi, manakah yang termasuk kalimat perintah? Kalimat perintah yang pertama yaitu bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Maksudnya atau maknanya dari kalimat yang diucapkan Putu adalah Putu menyuruh teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas masing-masing. Nah, kalimat perintah yang kedua yaitu ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Maksud dari kalimat yang diucapkan Putu adalah Putu menyuruh semua temannya membersihkan kelas sebaik-baiknya. Pada pembelajaran 1, kita sudah membahas memahami operasi penjumlahan bilangan cacah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar memahami operasi pengurangan bilangan cacah, halaman 122, buku 3 serangkai. Tigor bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Jadi sisa kapur ada. Nah, sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Pengurangan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Anak-anakku yang sholih, yang pertama kita coba yaitu cara panjangnya terlebih dahulu, seperti pada penjumlahan. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. Nilai tempatnya ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Bentuk panjang dari bilangan 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Bentuk panjang dari 38 sama dengan 30 ditambah 8. Nah, kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. 2 dikurangi 8 tidak cukup.
karena 2 lebih kecil dari 8. Maka harus minjam ke puluhannya. Karena minjam ke puluhannya, maka yang dipinjam 10. Jadi 2 ditambah 10 sama dengan 12. Karena 40 dipinjamkan 10, maka sisanya 30. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengurangannya. Mulai dari satuannya, 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, 200 kita turunkan, sehingga menjadi 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204. Nah, sekarang kita coba dengan cara pendek, mulai dari satuannya. 2 dikurangi 8 tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 8. Maka harus pinjam dari puluhannya, meminjam 1 puluhan, sehingga menjadi 12. Lalu, karena sudah minjam 1 puluhan, maka 4 menjadi 3. Nah, sekarang kita bisa mengurangi mulai dari satuannya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu turunkan 2, sehingga menjadi 204. Kita sudah melakukan pengurangan dengan cara panjang dan pendek. Hasilnya sama. Jadi, sisa kapur ada 204. Supaya kalian lebih paham, yuk kita latihan soal. Tentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang. Halaman 123, buku 3 serangkai, tema 1. Bentuk panjang dari 584 sama dengan 500 ditambah 80 ditambah 4. Bentuk panjang dari bilangan 158 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 8. Kita mulai dari satuannya ya anak-anak. 4 dikurangi 8 tidak bisa, karena 4 lebih kecil dari 8. Maka dari itu kita harus minjam di puluhannya. Yang dipinjam 10. Jadi 4 ditambah 10 sama dengan 14. Karena 80 sudah dipinjam 10, maka sisanya 70. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan pengurangan mulai dari satuannya. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. 70 dikurangi 50 sama dengan 20. 500 dikurangi 100 sama dengan 400. Jadi, 400 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 426. Nah, sekarang kita coba dengan cara pendek, mulai dari satuannya. 4 dikurangi 8 tidak bisa, karena 4 lebih kecil dari 8. Maka dari itu kita harus minjam ke puluhannya sebesar 1 puluhan, sehingga menjadi 14. Lalu karena sudah minjam 1 puluhan, maka 8 menjadi 7. Nah, sekarang kita sudah bisa mengurangi bilangan dari satuannya. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dan 5 dikurangi 1 sama dengan 4, sehingga menghasilkan 426. Anak-anakku yang solih, kemarin kita sudah belajar berbagai jenis alat gambar dan hasil warnanya. Sekarang kita akan menggambar imajinatif, halaman 124, buku 3 serangkai. Masih ingatkah kalian apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar hayalan. Apa yang ada di pikiran atau hayalan kalian, kemudian kalian gambar di atas kertas. Adapun langkah-langkah untuk membuat gambar imajinatif diantaranya: pertama, membuat sketsa atau rancangan gambar di atas kertas menggunakan pensil. Lalu, gambar sketsa diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Selanjutnya, supaya gambar terlihat lebih indah, kalian bisa mewarnainya. Anak-anakku yang solih, di dalam menggambar, kita tidak boleh menggambar makhluk yang bernyawa. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.